1 Tesalonika pasal 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Halo adik-adik, kita bertemu kembali ya pada pagi hari ini di pelajaran 11 tentang Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut pelajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih atas pimpinan Tuhan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami Bapa, ajar kami, supaya dengan firman Tuhan itu kami dapat melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kelemahan kami, dan kami mau siap mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ternyata Tuhan tuh punya rahasia juga ya. Nah, kita akan melihat apa sih rahasia Tuhan itu. Nah, sebentar lagi di bulan April kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, bukan? Nanti Jumat Agung, kemudian kebangkitan, kemudian setelahnya 40 hari sesudahnya kita akan melihat bagaimana Yesus terangkat ke surga. Nah, pada saat Yesus terangkat ke surga itu, dia mengatakan bahwa satu saat kelak dia kembali. Tapi nggak dikasih tahu loh waktunya kapan. Nah, itulah yang dimaksud dengan rahasia Tuhan. Jadi artinya hanya Tuhan yang tahu kapan dia akan kembali. Mungkin kita menyebutnya dengan atau terkenal dengan istilah second coming, ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah rahasia Tuhan. Sampai-sampai kemudian Rasul Paulus itu mengatakan ke jemaat Tesalonika, tidak usah penasaran karena kalian tidak akan tahu, dan Tuhan Yesus juga tidak pernah memberitahu kapan dia akan kembali kedua kalinya. Malah di dalam Tesalonika itu dikatakan bahwa hari Tuhan itu datang katanya seperti pencuri pada waktu malam. Nah, adik-adik tahu nggak kalau pencuri datang? Nggak akan tahu kan? Nah, seperti itulah Tuhan Yesus datang. Malah katanya di dalam Matius 24 ayat 36 sampai dengan 44, hari Tuhan itu tidak seorang pun tahu, dikatakan di situ di dalam Matius itu, dan katanya tidak dapat diduga. Jadi stop dengan pemikiran-pemikiran atau perhitungan-perhitungan mungkin Tuhan datang kembali nih kapan, atau kan seringkali ada beberapa orang yang kemudian menafsirkan kapan Tuhan kembali bahkan dengan tanggal
tahun dan bulannya, tapi ternyata tidak terjadi. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk tidak menerka-nerka kapan datangnya. Kita tahu bahwa hari kedatangan Yesus kedua kali merupakan hari Tuhan. Itu adalah hari yang bagi sebagian besar atau bagi sebagian orang, hari Tuhan atau second coming itu adalah hari keselamatan mereka, di mana Tuhan akan membawa mereka. Tetapi bagi sebagian lagi, hari Tuhan itu merupakan hari kebinasaan, hari di mana Allah murka di situ. Artinya ada orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah. Nah, mungkin adik-adik bertanya, tante, kalau yang tidak diselamatkan tuh seperti apa? Ya, orang-orang yang memang tidak percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang yang kemudian akan binasa. Nah, itulah adik-adik sekarang masalahnya adalah adik-adik termasuk yang mana? Apakah adik-adik termasuk yang diselamatkan oleh Allah? Nah, ataukah adik-adik termasuk orang yang kemudian dikenakan murka atau masuk ke dalam kebinasaan? Nah, itu pilihan adik-adik. Tetapi kalau misalnya adik-adik memilih bahwa aku ingin diselamatkan pada saat hari-hari Tuhan itu, pada saat Tuhan Yesus datang kembali, kedua kali aku ingin menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, kalau adik-adik ingin menjadi orang atau anak yang diselamatkan oleh Tuhan, satu hal yang harus adik-adik yakinkan atau satu hal yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Nah, itu pertanyaannya. Kalau adik-adik sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik pasti diselamatkan sesuai dengan janjinya. Tetapi kalau adik-adik belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah sebelum ada Tuhan Yesus datang, lebih baik adik-adik terima Tuhan Yesus dulu ya. Adik-adik terima Tuhan Yesus dulu dan kemudian percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Dan kemudian ketika Yesus datang kedua kali, Yesus akan menyelamatkan saya yang sudah percaya dan juga adik-adik yang sudah percaya. Ingat itu ya, mari kita adik-adik berpikir itu dan segera ambil keputusan. Karena bukankah setiap orang ingin bebas dari murka Allah? Ya, ingin bebas, ingin lepas dari murka Allah ketika Allah datang kedua kalinya ke dunia ini. Oleh karena itu mari kita boleh memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya hidup kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, itu pilihan ada di tangan adik-adik, tapi jangan sampai terlambat. Nah, kemudian kalau begitu apa yang harus dilakukan? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa tidak seorang pun tahu. Sudah, tidak usah lagi menerka-nerka, tetapi tugas kita adalah mempersiapkan diri setiap hari. Seolah-olah besok Yesus akan datang, sehingga kehidupan kita persiapkan dengan sebaik mungkin, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita siap ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan ya dari Pastor Alex lebih detail lagi mengenai hari Tuhan ini. Kita akan mendengarkan ya. Silakan Pastor Alex. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemaparan firman Tuhan kali ini adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Alkitab terjemahan baru memberi judul nas ini, berjaga-jaga. Banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diutak-atik lagi, yang hanya tinggal ditaati saja. Terutama adalah ayat-ayat yang langsung disampaikan oleh Tuhan sendiri, oleh Tuhan Yesus sendiri.
Tujuan firman Tuhan melakukan hal ini antara lain adalah untuk kebaikan anak-anak Tuhan itu sendiri. Bisa juga karena hal inilah yang dikehendaki Tuhan, yaitu hanya tinggal ditaati saja. Bisa juga karena Roh Kudus memang membimbing ke arah di mana saat anak Tuhan membaca suatu firman Tuhan, Roh Kudus mau supaya anak Tuhan itu setelah membaca firman Tuhan tertentu hanya tinggal mentaati firman Tuhan itu tanpa pertanyaan, tanpa penafsiran, hanya taat pada firman Tuhan itu. Ayat-ayat yang sedang kita bicarakan kali ini adalah termasuk ayat-ayat yang anak-anak Tuhan pada saat membacanya hanya tinggal mentaati ayat itu saja. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Mengenai ayat-ayat ini tidak perlu diperbincangkan lagi. Rasul Paulus menulis, tidak perlu dituliskan, karena semua anak-anak Tuhan yang sejati, yaitu kamu. Rasul Paulus mengatakan kamu sendiri tahu. Yang dimaksud di sini adalah tahu dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tuhan Yesus sendiri berfirman di Matius 24 ayat 43, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Lukas 12 ayat 39 juga mencatat hal yang sama. "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Posisi Rasul Paulus yang tidak menuliskan panjang lebar mengenai hal ini adalah karena Tuhan Yesus sendiri di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 mengatakan, jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Mengenai hari Tuhan, Rasul Paulus mengulangi apa yang difirmankan sendiri oleh Tuhan Yesus. Secara tersirat di dalam konteks nas ini menyampaikan, tidak ada satu orang pun yang tahu kapankah hari Tuhan datang. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3, "Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput." 3 frasa berikut menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah tiba-tiba, tidak diharapkan, dan tidak dapat dihindari oleh semua penduduk bumi ini. Tidak dapat dihindari oleh semua penduduk bumi ini sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Lukas 21 ayat 35. Adapun penekanan yang diberikan Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ini adalah bagi mereka yang tidak berada di dalam Tuhan Yesus, mereka tidak dapat menghindari hari Tuhan yang akan datang. Ketiga frasa ini adalah hari Tuhan yang juga ada di Yesaya 13 ayat 6, Yeremia 14 ayat 10. Kemudian pencuri pada malam ada di Matius 24 ayat 43, Lukas 12 ayat 39, dan perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Di nas ini Rasul Paulus dengan jelas menyampaikan bahwa siapa tidak siap menghadapi hari Tuhan yang datang, maka dia binasa. Di nas ini juga firman Tuhan menunjukkan ada mereka-mereka yang
tidak siap menghadapi hari Tuhan, ada mereka-mereka yang siap menghadapi hari Tuhan. Mereka-mereka yang tidak siap menghadapi hari Tuhan adalah seperti yang digambarkan oleh Paulus di ayat 4, 5, 6, dan 7. Mereka-mereka yang tidak siap adalah mereka-mereka yang hidup dalam kegelapan, orang-orang malam, orang-orang kegelapan, mereka-mereka yang tidur, mereka-mereka yang mabuk. Mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang tidak tahu terang, mereka-mereka yang tidak tahu Tuhan Yesus, mereka-mereka yang tidak tahu firman Tuhan, mereka-mereka yang tidak mengikuti firman Tuhan. Meskipun mereka-mereka yang seperti ini hidup, tapi mereka hidup seperti orang tidur. Hidup tidak sadar akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun mereka hidup, tapi mereka hidup seperti orang mabuk. Hidup dengan tidak sadar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka tidak mengikuti firman Tuhan. Adapun mereka-mereka yang siap menghadapi hari Tuhan adalah seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus di ayat 5, 6, dan 8. Yaitu mereka-mereka yang adalah anak terang, anak-anak siang, mereka-mereka yang berjaga-jaga dan sadar, mereka-mereka yang berbaju zirahkan iman dan kasih, mereka-mereka yang berketopongkan pengharapan keselamatan. Artinya adalah mereka-mereka yang adalah anak-anak dari terang itu sendiri, yaitu mereka-mereka yang adalah anak-anak Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang sadar dan mengerti firman Tuhan, yaitu kebenaran itu, yang dimaksud dengan berjaga-jaga dan sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, adalah mereka yang mengerti firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan dengan taat. Karena dari firman Tuhan itulah Roh Kudus mengaruniakan iman, kasih, pengharapan, keselamatan. Mereka yang mengenal Tuhan Yesus, mereka yang mentaati firman Tuhan adalah mereka-mereka yang siap menghadapi hari Tuhan. Tuhan sendiri telah menetapkan untuk anak-anaknya yang siap menghadapi hari Tuhan, sebagaimana disampaikan Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan ayat 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yang ditetapkan oleh Tuhan kita untuk kita semua anak-anaknya adalah kita tidak ditimpa murka Allah. Kita beroleh keselamatan yang dari Yesus Kristus. Kita hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Baik yang tubuhnya masih hidup, ini yang dibilang berjaga-jaga di ayat 10 itu, maupun yang tubuhnya sudah mati. Ini yang dibilang dengan tidur di ayat 10 itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan kita melalui firman-Nya ingin untuk kita mengetahui di dalam hubungannya dengan hari Tuhan, dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita tutup pemaparan firman Tuhan kali ini dengan melihat beberapa penerapan sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan. Untuk penerapan pertama dan kedua, saya ingin mengajak kita semua ke Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada anak-anaknya mengenai hari Tuhan yang akan datang, dan bagaimana anak-anaknya itu harus bersikap dan bertingkah laku sehingga menyenangkan bagi Tuhan. Penerapan pertama sangat jelas, jangan berpesta pora dan mabok-mabokan. Penerapan kedua adalah berjaga-jagalah sambil berdoa. Berjaga-jagalah dari serangan iblis, dari serangan roh-roh dunia, dari serangan kedagingan kita sendiri. Dan kita hanya bisa berjaga-jaga dari ketiga serangan itu dengan cara berdoa memohon perlindungan dari Roh Kudus. Dua penerapan terakhir adalah dari nas kita ini, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Penerapan ketiga adalah sesama anak-anak Tuhan. Tuhan kita menghendaki kita semua saling menasehati, saling menghibur, saling memberi semangat, dan kita melakukan semua itu dengan firman Tuhan atas kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Penerapan terakhir di dalam konteks pemaparan ini adalah Tuhan kita menghendaki kita semua anak-anaknya untuk membangun satu sama lain. Di dalam membangun satu sama lain ini termasuk mendisiplin satu sama lain, memberikan akuntabilitas satu sama lain, dan ini semua dilakukan dengan menggunakan firman Tuhan atas kekuatan Roh Kudus Tuhan. Dengan anak-anak Tuhan melakukan 4 penerapan ini, saya mengimani Tuhan kita akan dipermuliakan, gereja Tuhan akan diperkuat, dan dengan begitu kita semua anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan kita dengan luar biasa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat 9. Dikatakan di sini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dikatakan di situ, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kuncinya. Ya, hafalkan ayat ini adik-adik, dan jangan lupa masih ada kuis. Jawab pertanyaannya selengkap mungkin, ya, selengkap mungkin, dan kemudian kirimkan ke WhatsApp pendalaman Alkitab Remaja. Ya, nanti tunggu ya jawaban dari kuis itu. Adik-adik masih mengumpulkan persembahan kan di celengan itu ya. Nah, jangan lupa nanti minggu ke-13 adik-adik boleh mengirimkannya atau mentransferkan persembahan itu ke rekening ini yang sudah tertera. Ya, oke. Nah, adik-adik boleh melalui mama, papa, tolong ditransferkan ke rekening yang tadi. Oke, adik-adik, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya tetap mengingatkan adik-adik tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai selalu masker, dan hindari kerumunan massa. Oke? Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, kami boleh luput dari kebinasaan, kami boleh luput dari murka Engkau karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi adik-adik yang belum memutuskan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong supaya Tuhan akan menggerakkan hati mereka, sehingga adik-adik boleh memutuskan untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami, dan kami bersyukur sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai minggu depan.